Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di channel Serapin Tech. Smartphone itu bakalan jadi smartphone termantap di awal tahun 2024. Mengapa demikian? Yap, ada beberapa bagian yang menurut gue tuh jadi salah satu daya tarik buat smartphone ini. Terutama dari segi desain yang sudah menggunakan desain kulit fiber premium dan performance yang udah pakai Snapdragon 4 Gen 2, flash charging 80 watt, layar yang udah AMOLED 120 Hz, dual stereo speaker, dan pastinya di sini soal kamera udah paling juara buat smartphone kelasan Vivo, cuy. Tapi sebelumnya lo harus tahu dulu, ini adalah Vivo Y100 5G, smartphone kelas entry to mid-range yang kalau kita lihat-lihat tuh speknya menarik banget ya buat kali ini. Apalagi kalau misalkan ngomongin soal harga yang sangat amat bersaing. Kita bahas awalan dari segi desainnya terlebih dahulu, yang kelihatan mantap bener nih. Vivo kali ini membawa material kulit fiber premium untuk warna ungu anggreknya, cuy. Secara tampilan bisa gue bilang sih memang looks-nya itu kelihatan tegas dan berwibawa gitu. Kalau misalkan pakai warna hitam ini, kesan Starboy di diri gue tuh makin kelihatan menjadi-jadi gitu loh ya. Untuk varian warna Vivo Y100 ini tuh cuman punya dua varian warna aja ya. Yang pertama itu warna ungu anggrek dan juga hitam onyx, cuy. Warna yang gue pegang ini lebih tepatnya adalah warna hitam onyx, dan ini menjadi salah satu warna favorit gue ya teman-teman. Tapi gue cukup suka dengan warna yang ungu anggreknya karena memang terinspirasi dari bunga anggrek yang ada di negara Indonesia alias negara kita, cuy. Buat para ciwi-ciwi sih pasti suka ya warna yang ungu anggrek itu. Selain itu juga untuk ketebalan smartphone itu tergolong tipis nih ya menurut gua, karena cuma di angka 7,79 mm aja. Bobot dari smartphone itu juga kerasa ringan banget nih, karena cuma di angka 191 gram aja untuk yang warna ungu anggrek, dan yang warna hitam onyx ini di angka 185 gram aja, cuy. Cuman ada kekurangan dari smartphone yang satu ini yang gua rasakan, terutama di bagian frame-nya ini, cuy, yang dimana frame-nya ini agak sedikit lumayan tajam. Cuman kalian gak usah khawatir, karena di dalam paket pembelian kalian bisa mendapatkan case ini. Case-nya udah include di dalam paket pembelian, dan juga Vivo nggak pelit-pelit ngasih adapter flash charge 80 watt, cuy. Jadi ini udah ngebut dan udah mantap banget. Sama kayak performance-nya yang kelewat mantap kalau menurut gua. Tadinya gua nggak ekspektasi bahwa performance Snapdragon 4 Gen 2 ini bakalan sengebut ini. Ya bisa dibilang sih Snapdragon itu hampir setara Snapdragon 695 yang jadi SoC badit di tahun lalu, cuy. Cuman keunggulan dari SoC ini yang pastinya udah menggunakan pabrikasi 4 nanometer, jadi otomatis daya yang dikeluarkan itu bakalan jauh lebih efisien. Karena pabrikasi 4 nanometer, balik lagi, itu cuma ada di smartphone-smartphone kelasan flagship. Tapi di Y100 5G ini udah ada, cuy. Kita mulai benchmark dari aplikasi Antutu, yang dimana di sini kita mendapatkan di angka 430 ribuan poin, hampir mengalahkan Snapdragon 695 kalau misalnya kita lihat di tabel grafik. Tapi ya secara benchmark menurut gua angkanya ini cukup lumayan tinggi. Lalu di aplikasi Geekbench 6 buat single core-nya dapat di angka 919 poin, dan untuk multi core-nya di angka 2245 poin. Lalu 3D Mark benchmark untuk wheel ref test-nya, untuk overall score-nya dapat di angka sekitaran segini nih kurang lebih ya. Gak sampai di situ, gue juga ada tes untuk CPU throttling selama 3 skenario pengujian dalam waktu skenario yang pertama di 30 menit. Secara grafik sih masih aman banget ya kalau misalkan kita lihat warnanya di sini masih warna hijau dan gak ada kendala throttling CPU sama sekali, cuy. Namun di pengujian 45 menit nih, di sini di awal-awal tuh ada sedikit throttling, tapi di pertengahan tuh aman banget ya. Sampai di akhir sedikitnya throttling tuh masih ada sih tipis-tipis. Cuman masih overall menurut gue masih oke banget. Dan skenario yang terakhir adalah dalam pengujian 60 menit. Di sini cenderung stabil dengan grafik di angka 90%, cuy. Ya 90% ke atas itu tanpa ada throttling sama sekali, menurut gua hal yang oke banget. Ini yang tadi gua katakan bahwa memang SoC itu punya stability yang cukup lumayan baik. Makanya gak heran kalau misalkan Vivo Y100 5G menggunakan SoC ini. Ya semoga brand-brand lain juga ngikutin pakai SoC ini ya, cuy ya. Selain benchmark test, gue juga melakukan gaming test di smartphone yang satu ini. Dari mulai game yang paling ringan deh, yaitu Mobile Legends Bembek. Settingan grafiknya kita bakalan coba di settingan medium ultra nih, alias untuk FPS sendiri kita dapat di angka 60 buat FPS rata-ratanya. Cuman terkadang ada frame drop tipis-tipis sih di angka 44an FPS, dan itu masih wajar banget kalau menurut gua. Dan untuk masalah temperatur di sini juga adem-adem banget kok di angka 38 sampai 39 derajat Celcius, yang menurut gua tuh sangat-sangat recommended buat main game sekelas Mobile Legends. Lalu untuk game selanjutnya yaitu game PUBG Mobile, settingannya yaitu settingan smooth ultra pastinya di sini udah unlock ya teman-teman. Dan untuk FPS rata-rata tuh di angka 38an FPS ya teman-teman, dan kadang-kadang tuh bisa nyentuh di angka 40 FPS. Tapi terkadang juga ada sedikit frame drop sampai di angka 28an FPS, yang menurut gue tuh masih make sense sih. Ya frame dropnya paling kalau misalkan ada notifikasi masuk, atau enggak misalkan baterainya udah mulai habis. Lalu buat main game Genshin Impact, game yang terakhir nih ya, settingannya kita bakalan coba di lowest 60 FPS aja. Dan hasil untuk FPS rata-rata itu di angka 32an FPS, dan untuk FPS tertinggi bisa sampai 34an FPS. Tapi di sini ada FPS terendahnya juga, bisa ngedrop sampai
ya kurang lebih 20-an ke bawah FPS-nya. Tapi itu menurut gue masih make sense banget. Kalau misalkan temperatur HP ini tuh udah agak sedikit lumayan panas. Di sini untuk temperatur buat smartphone kelasan ya Vivo Y100 menurut gue masih make sense banget karena cuma di angka 41 sampai 42 derajat Celcius aja cuy. Jadi menurut gue secara temperaturnya HP nggak panas-panas banget kok. Jadi sekarang lu udah pada tahu kan kalau misalkan performance nih HP tuh sekenceng itu. Sama kayak fast charger dari nih HP cuy, yang nggak mau kalah mantep. Vivo sendiri ngasih 80 watt flash charge buat smartphone yang satu ini. Pengisiannya itu nggak perlu lama, 15 menit udah keisi dari 0 sampai 45%. Soal daya tahannya juga bisa diajak tempur banget nih HP karena punya kapasitas baterai 5000 mAh. Secara screen on tap tuh bisa bertahan 9 sampai 10 jam pas waktu gue coba, seperti penggunaan ringan ya teman-teman, kayak misalkan nonton film, main game tipis-tipis, ataupun buat penggunaan kamera tipis-tipis juga. Selain itu Vivo juga ngasih 4 tahun proteksi buat baterainya ini. Jadi selama penggunaan 4 tahun baterai health kalian tuh masih aman banget ya, lebih tepatnya nggak turun sampai di bawah 80%. Dan kalau misalnya kita hitung 4 tahun itu waktu yang cukup lama loh buat proteksi sebuah baterai. Selain itu lo akan dibikin mantap sama layarnya dari smartphone yang satu ini, yang udah pakai panel AMOLED 120Hz. Secara diagonal juga compact banget nih karena di angka 6,67 inch. Resolusi juga nggak main-main karena udah Full HD Plus pastinya, dengan desain yang udah pakai Ultra O screen cuy. Dan yang pastinya punya screen ratio hingga 91,9%. Tingkat brightness-nya bisa dipush sampai 1200 nits juga nih. Jadi kalian gak usah worry kalau misalnya dipakai di outdoor kayak gini. Buat experience layar sendiri sih terbilang mantap ya kalau menurut gua, karena di Vivo Y100 ini punya tingkat warna yang cukup lumayan pekat dan gak bikin mata kalian sakit cuy. Karena apa? Layar dari Vivo Y100 ini tuh sudah punya sertifikat SGS. Jadi mata kalian tuh bakalan tetap nyaman dan aman meskipun menggunakan smartphone itu cukup lumayan lama. Karena fitur ini kalau misalnya kalian tahu tuh tentunya mengurangi yang namanya cahaya biru. Kalau misalnya kalian tahu cahaya biru tuh cukup lumayan berbahaya yang dihasilkan dari sebuah layarnya smartphone. Dan hal ini tuh teruji pas waktu gue pakai smartphone ini dalam kondisi harian. Layarnya di sini punya warna yang pekat dan juga nggak bikin sakit mata. Sama satu lagi di sini untuk speakernya udah pakai teknologi dual storage speaker atas bawah, yang dimana volumenya juga bisa dipush sampai 300%. Karena di sini Vivo Y100 punya fitur yang namanya audio boost dari Vivo cuy. Tapi saran gue kalian bisa setting ke 200% atau enggak ke 100% aja biar bisa mempertahankan yang namanya kualitas. Nah, tapi kalau misalnya kalian orangnya bolot ya bisa banget lah setting ke 300% gitu loh. Sekalian dengerin di kuping gitu. Udah kayak earphone. Beralih ke bagian kamera, buat kamera sendiri tuh di sini punya setup dual kamera cuy. Dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel serta 8 megapiksel untuk ultrawide. Dan di sini kalian jangan sampai terkecoh sama satu lensa kameranya ini. Karena di sini ada satu sensor yang bentuknya itu mirip kamera, tapi ini bukan kamera melainkan ini adalah flicker sensor. Buat hasil kamera sendiri sih kita ambil di berbagai kondisi nih. Kita mulai dari kondisi siang dulu deh dengan kamera utamanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat secara hasil Vivo Y100 5G ini punya karakter gambar yang terlihat lebih colorful gitu. Warnanya kelihatan lebih pop up. Untuk SDR-nya juga di sini cukup lumayan pas nih ya. Nggak terlalu sharpening yang paling penting. Walaupun memang secara detail agak tidak terlalu tajam-tajam banget ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan mode 50 megapikselnya. Tapi di sini gue nemuin di berbagai foto warna awannya itu tuh agak sedikit lumayan biru banget nih. Karena memang di sini mungkin ada beberapa image processing dari AI-nya si smartphone yang satu nih. Jadi warnanya tuh bakalan kelihatan gonjreng dan bakalan lebih colorful. Nah, kalau misalnya kalian pengen mendapatkan hasil yang lebih tajam, saran gue pakai resolusi 50 megapikselnya ini. Lebih tepatnya mode 50 megapiksel. Mode itu wajib banget kalian pakai kalau misalnya kalian yang sering cropping foto setelah ngambil foto. Jadi kalau misalnya kalian udah ambil foto dan pengen di cropping biar hasil lebih tajam, ya pakai resolusi 50 megapiksel aja cuy. Untuk lensa ultrawide-nya sendiri sih di bagian ini tuh yang gue rasakan ya teman-teman, warnanya memang tidak se-pop up seperti kamera utamanya. Namun tetap bisa ngasih hasil foto yang oke cuy dari segi pencahayaan. Walaupun memang kalau misalnya kita foto di siang hari di sini hasilnya benar-benar oke banget, dan di malam hari tuh hasilnya ya wow gitu loh. Ya menurut gua nggak ada salahnya lah Vivo Y100 5G ini ngasih kamera ultrawide, dan itu menjadi salah satu poin utama juga. Next yang paling seru kita bahas dari sektor videonya nih. Jadi mana smartphone itu punya fitur yang menurut gua seru banget, yaitu dual view video. Kita bisa ngerekam secara bersamaan antara kamera depan ataupun kamera belakang begitu loh. Fitur itu cukup lumayan cocok banget yang buat doyan konseran kayak gue ini, ataupun buat kalian yang pengen ngevlog tipis-tipis ya, entah itu bisa menggunakan kamera belakang ataupun kamera depan secara bersamaan. Itu fitur cocok banget gitu loh ya. Secara resolusi perekaman memang sayangnya smartphone itu bisa sampai Full HD 30 fps aja, entah kamera depan ataupun kamera belakang. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian lihat aja. Alright everybody, kita lagi ngetes kamera Vivo Y100 5G nih ya. Ini kita di resolusi Full HD 30 fps untuk kamera belakang karena cuma bisa sampai Full HD 30 fps aja. Dan kita lagi di Singapura, di sebuah taman yang menurut gue menarik banget sih ini ya. Ya ini bisa kalian denger aja kualitas audio terutama ya, sama
detail sama warnanya nih, ini yang paling penting ya. Sebagus apa. Dan juga masalah kestabilannya nih, sestabil apa kira-kira. Oke. Jadi perekaman kamera depannya kurang lebih seperti ini. Ini buat Vivo Y100 5G di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri aja, terutama buat dynamic range-nya nih. SDR-nya di sini apakah bisa memfilter dengan cukup baik antara awan dan juga objek, bisa kalian lihat sendiri aja ya. Tapi kalau gue lihat sih cukup oversaturated ya teman-teman. Dan ya harus dipencet manual sih kalau mau. Nah, ya kan. Oke, ya. Seperti ini buat hasil kamera depannya. Jadi tempat ini menjadi salah satu tempat yang favorit sih ya teman-teman, buat kalian yang kalau lagi berkunjung ke Singapura ya. Ya namanya Jawela Airport ya teman-teman. Ya ini menarik banget karena memang di sini ada air terjunnya gitu cuy. Dan di bawahnya kadang-kadang ada kereta lewat. Ya ini kita rekam pakai Vivo Y100 ya. Y100 5G pastinya. Yang lagi kita bahas nih. Nah, malamnya gimana nih? Kondisi malam hari, apakah hasilnya stabil? Ya jelas masih stabil ya. Dan audionya bisa kalian nilai sendiri juga ya, sebagus apa nih kira-kira. Lalu untuk kamera selfie sendiri punya resolusi 8 megapiksel nih. Kurang lebih buat hasil kameranya sih seperti ini ya, bisa kalian lihat. Dari segi dynamic range di sini kelihatan cukup lumayan oversaturated ya, terutama di bagian awan dan juga bagian objek ini. Si Vivo Y100 5G cukup lumayan oversaturated dan belum bisa memisahkan antara objek dan juga bentuk benda ataupun misalkan awan gitu yang kasus studinya tuh seperti ini. Yang dimana awannya itu cukup lumayan oversaturated kalau misalkan kita lihat. Ngomongin hasil foto malam, smartphone itu cukup lumayan pede kalau menurut gua, karena hasilnya boleh banget lah diadu sama smartphone lain di kelas harga yang sama. Terutama di sini ada fitur yang menurut gue tuh cukup lumayan menarik, yaitu fitur Super Night Mode plus juga Stainless Night Filter nih. Jadi berasa kalau misalkan smartphone itu bukan kelasan smartphone mid-range ataupun entry level. Untuk hasil foto malam sih kalian nggak bisa berharap lebih ya, tapi Vivo Y100 5G ini bisa menghasilkan foto yang menurut gue udah much better ketimbang smartphone lain di kelas harga yang sama. Kesimpulannya, Vivo Y100 5G itu punya posisi yang menurut gue tuh enak banget buat bersaing sama smartphone lain di kelas harga yang sama. Apalagi kalau misalkan ngomongin hal yang mantap tadi yang udah gue sebutkan, seperti dari sektor performance dengan Snapdragon 4 Gen 2, ditambah lagi dengan kapasitas RAM yang cukup besar yaitu 8GB dan bisa diekspansi sampai 8GB. Mempunyai dua opsi varian juga nih. Di sini ada ROM 128GB dan juga 256GB, bisa kalian pilih aja. Dijamin lah performance-nya juga udah pasti ngebut. Ya nggak usah dikhawatirkan lagi. Soal desain juga udah kelihatan luxury banget karena punya kulit vibrant premium. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik buat smartphone ini juga. Kameranya juga dengan hasil yang bisa bersaing menurut gua. Aspek yang paling penting sih menurut gua dari segi beberapa tadi. Serta ada beberapa fitur lain yang menurut gua tuh jadi salah satu experience terbaik pas waktu pakai smartphone yang satu ini cuy. Terutama untuk NFC multifunctionnya ini. Terus juga proteksi baterai selama 4 tahun. Dual stereo speaker, 80W flash charge, IP54, water splash, dan juga dust reduction cuy. Makanya nggak heran kalau misalkan Vivo ngasih slogan buat smartphone yang satu ini tuh sebagai mantap ya. Ya karena di seri Y ini buat awal tahun kali ini tuh menurut gua menarik banget. Dan semoga Vivo Y seri selanjutnya tuh jauh lebih menarik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tertarik juga sama smartphone yang satu ini, boleh banget klik link yang ada di deskripsi ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget kok tulis di kolom komentar tentang video kali ini. Kalau misalkan pengen nanya secara privat, boleh banget kok DM di Instagram kita di @serapintekno, ataupun pengen join ke komunitas kita, boleh banget klik link yang ada di bio ya, bukan di bio, di deskripsi maksudnya ya. Itu link komunitas Telegram kita dan bisa kalian diskusi bareng-bareng gitu ya. Chandra dari Singapura pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Mentang-mentang lagi di Singapura ya. Besok-besok kita bikin Chandra pamit dari Indonesia, anjay. Oke lah.